Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah hari Selasa lagi. Dan ini artinya waktu bagi saya Budi Utomo untuk menjumpai Anda dan mengajak Anda berbincang-bincang, berbagi ilmu, khususnya ilmu bisnis, dan juga berbagi inspirasi. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh tentu saja narasumber yang tidak kalah spektakuler seperti yang saya janjikan setiap hari Selasa. Dan saya yakin bahwa Anda sudah menunggu acara ini. Ya, sudah menunggu acara ini. Dan kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, sebelum saya kenalkan ini tamu istimewa saya yang pada sore ini alhamdulillah sudah hadir jauh-jauh ya dari NTT loh. Ya, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab dulu ya, karena ada beberapa kok bengung ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor pribadi saya, Sarah Japri, dan juga ada yang DM ke ke IG saya ya. Dan karena banyak sekali, ini mungkin saatnya sudah saya menjawabnya. Dan ini saya akan menjawab dari beberapa yang mewakili saja ya. Kalau satu persatu nanti acaranya jadi gak kelar-kelar ya. Oke ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab ya. Ini yang pertama adalah kenapa jam tayang atau jam siarannya berubah ya dari jam 8 malam jadi jam 4 sore. Ya, oke. Ya, begini ya Star Lovers, sengaja diubah ya supaya ada penyegaran lah gitu loh. Kalau setiap malam saya biasanya kalau datang ke sini ya karena sudah malam ketemunya hanya Mas Bayu saja. Ya, kalau sore-sore kan jadi bisa banyak bertemu dengan banyak orang di sini. Ya, supaya lebih segar aja ya gitu. Jadi tidak ada maksud apapun, yang pokoknya yang penting sama-sama happy lah. Mau malam mau sore tetap happy. Yang kedua, acara ini sengaja dikemas secara informal ya. Ya, betul ya. Memang acara ini dikemas supaya tidak sepaneng ya. Kita bicara tentang bisnis, bisnis bikin pusing nanti kalau sepaneng. Makanya acara ini memang sengaja dikemas secara fun, dan dengan harapan Anda juga bisa menjalankan bisnis Anda secara fun. Seperti filosofi kami, pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Mas Budi ini ada Mas Budi ini host di salah satu acara di IPHI, di Kopi Kemuning dan di Hotel Savita ini. Ya, sama ya. Jadi orangnya sama ya. Saya tidak pernah menggunakan nama udara atau nama samaran ya. Tetap Budi Utomo, dan wajahnya juga sama ya kalau ini. Ini dari Ibu Ira ya, Ibu atau Mbak ya, mungkin pernah ketemu ya. Jadi ya sama Bu, wajah saya juga seperti ini ya. Saya tidak mengedit. Ya, gitu ya. Kemudian yang kelima ada pertanyaan yang mewakili juga ini, bisa nggak sih mengisi menjadi narasumber di acara Fun with Business? Tentu saja bisa ya. Syaratnya mudah. Anda punya bisnis dan Anda menikmati bisnis Anda dalam hal menjalankan bisnis Anda yang prosesnya pokoknya dinikmati, dan tentu saja bisnis Anda unik ya. Karena kan mungkin ada sudah banyak tamu atau narasumber di acara Fun with Business karena macam-macam bisnisnya ya. Mungkin Anda punya sesuatu yang unik ya, bisnis yang unik yang mungkin belum pernah ditampilkan di sini, atau mungkin sama tetapi Anda punya sesuatu yang nilai lebih yang bisa ditampilkan di sini. Silahkan ya, Anda bisa menghubungi ke nomor di 0818621013, atau Anda juga bisa japri ke nomor pribadi saya ke 0812-2757553. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang alhamdulillah akhirnya bisa terjawab ya. Oke, sekarang tadi saya udah janji nih ya, Mbak yang satu ini terbang jauh loh, ini dari NTT. NTT pesisiran ya, yang jauh banget ya. Dan akhirnya terdampar di Kulon Progo. Tapi terbangnya kan udah lama ya Mbak ya. Udah lama. Akhirnya terdampar karena kecantol sama Arjuna di Kulon Progo. Saya kenalkan ya, namanya Mbak Sunarti Kenireng Roge Makin ya. Makanya agak dekat Mbak, agak dekat. Iya, agak dekat mikrofon biar suaranya yang merdu ini. Iya, siap. Iya. Nah,
Tadi saya sempat salah berkali-kali waktu ngetik nomor nama ini ya. Ini namanya kok aneh ya gitu loh. Sunarti itu Jawa ya, Jawa. Sunarti Jawa. Tapi di belakangnya ini ada Kenireng ya. Betul ya ini ya? Betul, Kenireng Roge Makin. Ya, Ya. ini nama Kalau Kenireng nama dekat nih ya. nama nenek. Mhm. Kalau Roge Makin fam dari bapak family. Oh gitu. Jadi Kenireng itu nama nenek, Nenek, ya. terus Roge Makinnya dari bapak. Oh jadi ini marga Marga Roge Roge Makin, Makin gitu ya. Aslinya NTT ya. Asli Mbak? NTT Flores. Jadi ini ceritanya gimana sampai ke Cantol Arjuna dari Kulon Progo? Ya mungkin Jodoh. jodoh lagi. Kembali ke jodoh. Gitu, oke. Ya, tapi bukan itu ya yang mau kita bahas ya. Saya tidak akan bahas gosip tentang bagaimana kisah cintanya Mbak Narti ya panggilannya. Narti, ya. Oke. Cuma bisnisnya ini yang menarik ya. Mbak Narti ini berbisnis di bidang kuliner ya, khususnya makanan ringan, cemilan ringan, tapi bahannya ini bahan yang alami dengan dan sangat unik ya. Ada beberapa yang mungkin ya baru masih agak asing nanti ya betul. kita sebutkan. Tapi yang jelas ini sehat ya Mbak ya. Ya. Ya, insya Allah sehat. Gluten free juga. Gluten free juga. Ya, oke. Sebelum kita berbincang-bincang Star Lovers ya pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 ya. Seperti biasa Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Mau tanya-tanya boleh, mau usul juga boleh ya. Silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan ya ke nomor WA kami di 0818621013 dan seperti biasa Fun with Business menyediakan hadiah yang menarik untuk Anda yang sudah disediakan oleh Mbak Narti ya dari ini brandnya Ramnis ya, agak susah namanya. Ramnis ya. Ramnis makanan ringan dari Mbak Narti ini. Oke. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini tapi mungkin agak susah ya dengan jangkauan di 101.3 FM ya, Anda juga bisa mengakses acara ini karena kami juga membuka live streaming ya di www.starjogja.com ya. Mbak Narti. Ya. Oke. Waktu datang ke Jogja ya, khususnya ke Kulon Progo ini, Mbak Narti sudah membawa satu rencana bahwa Mbak Narti akan membuka bisnis di sini atau ya karena sudah menikah dengan orang Kulon Progo, kemudian juga daripada nganggur-nganggur, oke lah saya membuat sesuatu gitu. Gimana ini ceritanya? Dari awalnya sih belum ada. Oh, belum ada. Belum gitu, ada. Ya. Cuman setelah sebetulnya menikah sebelum pandemi. Oh, menikah sebelum pandemi. Ya, tapi ya. di tahun-tahun yang sama. Gitu ya. Jadi setelah menikah, begitu adanya pandemi, sama-sama tidak boleh dikeluarkan, apalagi untuk kerja pun waktu itu kan memang lagi naik-naiknya, ya semuanya maksudnya ini pandeminya. Oh iya, oke. Lagi Covidnya awalnya lagi panas-panasnya, gencar-gencarnya itu ya. Kan di rumah nggak ada kerjaan, ya cobalah buat untuk cemilan-cemilan sendiri di rumah. Awalnya gitu. Awalnya untuk cemilan keluarga. Untuk keluarga. Daripada gabut di rumah, nggak ada kerjaan. Iya, betul. Dan kebetulan yang saya angkat juga makanan memang dibilang unik ya, karena bukan dari sini. Oh gitu. Ya, betul. Jadi memang makanannya bukan asli Jogja gitu ya? Betul. Asli NTT kah? Makanan asli dari NTT, terutama di Flores. Oke. Jadi ini makanan yang dari NTT, yaitu sebenarnya makanan khas NTT dibawa ke sini. Makanan khas NTT, tapi diproduksi di diproduksi sini. Maksud betul. saya. Ya. Idenya dibawa ke sini. Betul. Gitu. Dan kebetulan bahan bakunya tersedia banyak gitu ya Mbak? Banyak ya. Gitu. Sangat gampang untuk didapat. Iya. Apa saja nih bahan baku yang ada di lingkungannya Mbak Narti? Sebetulnya semuanya ada. Dari tepung beras gampang kita dapatkan. Iya betul. Terus dari tepung mokaf ya, juga ada di Kulon Progo. Oh, udah ya, ada ya. Ya. Teman saya juga produksi loh. Oh, sekalian promo. Produksi mokafnya. Bisa dong. Kalau petuh mokaf nanti. Ya. Terus apa lagi? Terus kalau untuk gula santan kan memang sudah lebih gampang untuk mendapatkan. Itu gulanya gula pasir atau gula Jawa, Mbak?
Sebetulnya gula Jawa bisa, gula pasir juga bisa. Karena di Kulon Progo itu kan banyak sekali ya, Ya, Kulon Progo, penderes. Penderes Ya, ya, penderes betul. banyak banget ya. Jadi produksi gula Jawa di sana banyak ya. Banyak ya. Bahkan yang produksi gula Jawa itu udah sertifikat halal juga. Oh gitu, Iya. canggih juga ya. Ya. Jadi udah lebih aman produknya. Iya, Ya. gitu. Ya, terus santan gampang juga ya. Gampang. Kelapanya juga mah banyak gitu ya. Iya. Tidak harus beli santan kemasan ya. Dari kelapa Ini juga benar-benar bisa. kelapa yang Iya. diparut sendiri. Jadi benar-benar ini fresh Fresh ya. from the nature. Ya. Bukan instan atau semacamnya. Iya. Kemudian apa lagi? Ada kelapa dan ini Mbak, ini unik loh. Ini apa coba? Kalau yang satunya itu keripik bonggol pisang. Ya, ini bahannya bonggol pisang saudara-saudara ya. Ya, dan ternyata enak ya. Ya, saya tadi udah ngicipin sih Udah masalahnya. nyicipin. Ya, pisang di sana juga banyak ya. Banyak, untuk Kulon Progo sendiri juga banyak pisang. Ya, ya. Jadi memang bahan baku sudah tersedia. Waktu itu sedang sedang Pandemi, ya, ya. sedang tegang-tegangnya gitu ya waktu itu karena sangat ribut banget. Keluar rumah Pandemi aja keluar. harus Ya. jaga jarak segala macam ya. Ngintip-ngintip keluar aja takut gitu ya, Iya. saking takutnya dengan COVID-19. Iya, betul. Sementara keluarga kan juga butuh cemilan nih gitu loh. Betul, Yang mau keluar beli-beli ya. Atau mungkin kalau Mbak Narti tinggalnya di kota Wates atau di daerah lain? Di Temon, Oh, di Temon. timurnya Bandara YIA. Oh gitu. Waktu itu bandaranya belum dipakai ya Mbak ya? Belum. Dipakai. Jadi untuk mendapatkan cemilan misalnya mau online gitu juga mungkin tidak segampang orang-orang yang tinggal di kota ya. Iya. Itu akhirnya diputuskanlah untuk membuat sendiri. Membuat, ya. Gitu. Dan kebetulan dari rasa dari keluarga banyak yang senang, suka, terus tetangga. Akhirnya timbullah ide untuk ya udah aku bikin usaha sendiri aja. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi berawal dari memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya tetangga juga ikut menikmati. Ya, betul. Gitu. Oh, baik hati banget nih diantar-antar. Gitu, dan akhirnya karena responnya bagus ya, rasanya enak, kemudian bahan baku juga mudah didapatkan. Kalau mau produksi banyak itu nggak kesulitan gitu. Ya, betul. Paling cuma tenaganya yang kesulitan. Oh gitu. Tapi sebetulnya semuanya gampang. Ya, ya. Akhirnya diputuskanlah untuk berusaha ya. Iya. Artinya membuka usaha makanan atau cemilan yang sebenarnya ini khas NTT, tapi ini produksi Kulon Progo. Ya. Ya, oke. Mbak, keunikan dari makanan NTT itu apa sih gitu? Kenapa harus makanan NTT yang dibawa ke sini? Kenapa tidak memproduksi yang memang sudah populer di Jogja gitu? Iya. Uniknya apa sih? Betul. Ini kalau dibilang rasa pingin rasa kangen di kampung. Oh, ya. Oke. Mengobati rasa kangen. Betul, daripada minta keluarga untuk kirim jauh-jauh dari sana, apa salahnya bikin sendiri di sini, seperti itu. Iya, gitu. Terus namanya orang dari luar Jawa, otomatis dari keluarga di sini minta oleh-oleh dari kampung, oleh-oleh dari kampung ya. Akhirnya saya buat sendiri di sini. Ya. Gitu ya. Jadi tidak perlu lagi untuk kiriman dari jauh gitu. Iya, betul ya. Jadi daripada menyuruh keluarga di sana, tolong dong kirimin ini, udah bikin sendiri. Toh bahannya juga ada. Mbak, ciri khas dari makanan NTT itu apa? Maksud saya mungkin dari rasanya atau teksturnya gimana? Ciri khasnya? Mungkin bentuknya. Bentuknya ini lebih ke keriting-keriting yang mana? Disesuaikan rambutnya. Gitu ya? Iya. Oh, memang gitu? Memang keriting-keriting gitu? Mohon maaf kalau nama aslinya dari Flores NTT memang ini kue rambut. Oh, ini kue rambut. Oh iya betul, ini keriting-keriting ya. Memang disesuaikan dengan rambutnya orang NTT. Oke. Kalau di tempat lain ya mungkin dibilang juada bisa, kue jala bisa. Jadi di sini karena di Jawa saya angkat namanya jadi kue jala kremes. Kremesnya karena begitu dimakan digigit mesti bunyi kriuk-kriuknya. Ya, ada kriuk-kriuknya gitu ya. Oke. Rasanya manis. Manis. Ya. Seperti
ciri khasnya orang NTT, Flores mesti hitam manis. Oke, betul ya. Iya betul. Ya betul ya. Apa namanya? Flores itu termasuk Ambon bukan sih? Bukan. Bukan. Oh, gitu. Jadi Flores manis sih gitu. Betul. Gitu ya. Jadi memang manis ya, rata-rata makanannya manis gitu. Ya orang Jawa kan juga suka manis ya biasanya. Suka manis, cuman manisnya kalau diikutin Jawa sini yang lebih ke manis, ini mereka mungkin belum termasuk. Gitu. Jadi Karena kadar manisnya memang lebih rendah daripada di Jawa ya. biasanya. Bahkan pernah ada yang request mintanya yang tambahin gula biar lebih manis. Dasar orang Jawa itu ya. Ya betul ya. Orang Jawa tuh bikin susu kental manis aja masih dicampur gula pasir. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin untuk orang lidah Jawa ini kurang manis gitu ya. Iya, lidah Jawa dan yang karena ternyata nggak semua suka manis juga ya. Ya kalau yang standar memang ini udah pas. Cuma yang memang betul-betul sukanya yang manis, minta tambah gula. Oke. Ini dari kue rambut ya. Namanya ya, saya sebutin dong namanya aslinya ya. Ya jangan mengada-ada ini. Aslinya kok terus di sini jadi namanya kue jala kremes ya. Kue jala. Karena kalau di makanan untuk sebut kue rambut nanti tanggapannya masuk rambut kok dimakan. Waktu makan ini membayangkan rambutnya orang NTT gitu. Gitu ya. Oke, ada kue rambut atau kue jalak kremes ini. Terus ada apa lagi makanannya khas-khas dari sana? Kalau untuk produksi sendiri sama keripik bonggol ini. Terus termasuk untuk yang punya Jawa, Kulon Progo juga, peyek juga bisa bikin. Oke, peyek ya. Itu khas banget ya, khas Jawa gitu. Kalau keripik bonggol itu memang di NTT ada atau ini semacam inovasi dari Mbak Nafri sebetulnya sendiri? Inovasi. Tapi kalau sebelumnya zaman dulu itu udah dibikin juga di NTT sana atau di mana? Mungkin semuanya ada. Di semua tempat mungkin ada. Semua daerah kayaknya ada untuk zaman dulu. Tapi untuk inovasi baru kan belum terkenal banget. Iya. Karena seingat saya ya, ibu saya itu pernah memasak juga yang dalemannya itu ya, jadi batang, jadi bukan gedeboknya, tapi lebih di tengah-tengahnya, batang artinya, yang putih. Yang putih itu, dimasak seperti rasanya kalau nggak salah kayak sayur rebung. Gitu rebung ya, betul ya. Cuma lebih legit ya, kan beda ya, teksturnya beda, lebih legit, jadi lebih ya enak lah. Pokoknya di lodeh kalau nggak salah. Jadi pakai santan gitu. Pakai santan. Gitu. Jadi memang di setiap daerah mungkin sudah mengolah pisang atau turunan-turunan dari itu ya, misalnya bonggolnya, kulitnya, pisangnya sendiri. Bahkan daunnya juga. Oh gitu. Daunnya nggak dimakan ya? Oh yang muda atau yang mana? Enggak, kalau untuk daunnya inovasi lagi ya. Ini untuk daunnya sekarang itu justru larinya ke cendol daun pisang. Oh gitu. Ya, inovatif ya. Saya tidak mengatakan itu kurang kerjaan. Tapi daripada mubazir dibuang-buang. Ya betul gitu. Jadi kayaknya kita ini orang Jawa bilang geragas gitu. Apa-apanya dimakan. Dari pisangnya jelas ya. Kulit pisangnya enak kan? Kulit aja dijadiin makanan. Iya, saya pernah makan keripik kulit pisang gitu loh. Ya, mungkin saya termasuk yang geragas itu. Ya, terus bonggolnya tadi. Bonggol ya. Saya baru batangnya pasti ya, batangnya bisa disayur itu udah lama juga. Tapi daunnya ini kayak yang terbaru yang saya dengar gitu. Cendol daun pisang. Nah, oke. Bunganya enak juga ya. Jantung pisang itu kan enak disayur ya. Betul. Bisa dibikin urap, bisa dilodeh juga gitu. Jadi apa yang kayaknya nggak bisa dimakan dari pohon pisang? Semuanya, karena akarnya juga kan ternyata bisa. Betul. Akarnya juga ya, dari bonggolnya tadi ya. Oke. Nah, Mbak Nati memproduksi selain yang memang itu asli dari NTT seperti kue rambut tadi, juga produk-produk yang memang sudah dikenal di Jawa ya, khususnya Kulon Progo seperti tadi peyeknya itu dari peyek kacang. Ya kacang. Untuk kacang delay bisa, kacang hijau. Terus tambah lagi dari daun bayam.
kenikir, keripik ya itu. Iya. Keripik bayam, keripik kenikir, terus pegagan. Pegagan. Ya. Oh iya, pegagan itu terkenal loh di Kulon Progo. Karena saya pernah pameran ya waktu itu di Bandung kalau nggak salah, sama bareng dengan salah satu pengrajin ya, pengrajin makanan ini. Mereka ya bikin keripik pegagan dan juga bikin, kalau nggak salah itu coklat pegagan. Mungkin kenal Mbak Nati. Tapi saya lupa nama teman saya itu siapa. Gitu ya. Oh gitu ya. Jadi daun-daunan itu yang notabene itu banyak sekali disediakan oleh alam, khususnya di Kulon Progo, ternyata bisa diolah. Keren loh. Nah, tadi Mbak Nati cerita tentang gluten free ya. Ya, ceritanya gimana ini? Gluten free. Karena untuk campuran dari yang ke kue rambut tadi, betul-betul tepung beras sama mokaf itu udah betul-betul gluten free. Oh gitu ya. Jadi tepung beras itu gluten free. Termasuk ke gluten free. Kalau mokaf saya tahu. Kalau saya baru tahu kalau tepung beras juga gluten free. Termasuk juga. Gitu. Terus kalau untuk dari tepung beras sama mokaf itu udah turun ke, jadi hasil tadi campurannya dari situ, tinggal nambah bumbu-bumbu lain. Ini saya tanya ya, jawabnya harus jujur. Menggunakan bahan pengawet enggak ya? Oh, enggak dong. Bener loh ya, jujur loh ya. Iya. Awas nih, nanti saya bawa ke laboratorium. Bener ya, jadi ini memang tidak ada bahan pengawet. Betul, ya. Dan satu lagi, jawab dengan jujur. Ada bumbu-bumbu penyedap yang bersifat apa? Sintetis enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sejauh ini tetap pakai yang, karena udah urus halal juga, jadi tetap yang udah terdaftar. Oke, jadi unggul ya di sini ya, keunggulannya bahwa ini ternyata gluten free ya, yang khususnya yang tadi ya, yang berbahan dasar tepung beras dan juga mokaf tadi ya, tepung mokaf. Jadi sama yang ini sama keripik-keripik yang tadi daunan juga tepungnya kan dari situ. Gitu ya, jadi benar-benar semuanya gluten free jadinya. Woi, keren. Dan tidak ada bahan pengawet sama sekali, tidak ada bahan pengawet sama sekali, dan tidak menggunakan penyedap rasa sintetis. Ya betul. Ya, misalnya monosodium glutamat. Enggak. Saya kayaknya keren ya. Bisa istilah-istilah itu. Ini hasil dari sering bergaul dengan ini teman-teman Fun with Business. Jadi memang nggak ada itu ya, monosodium glutamat tadi. Oke. Nah, ini keunggulannya. Nah, ketika akhirnya Mbak Nati memutuskan untuk oke lah ini saya produksi karena memang ternyata responnya bagus. Kan ini pas pandemi ya ini ya. Iya, nah betul. Ini cara mengenalkan ke konsumen, kemudian cara menjualnya. Waktu itu apa yang Mbak Nati pakai? Tentu saja medsos itu pasti ya. Di awal-awal memang masih dari WA. Oh, masih dari WA. WA sama Facebook di saat itu. Masih untuk tetangga. Terus karena dari WA, dari teman-teman di masih sekitaran Kulon Progo, dari Wates juga pesan. Oh gitu ya. Akhirnya sampai berkembang ke Wates juga gitu. Iya. Terus sejak pandemi udah mulai berlalu, dari dinas mengajak untuk ikut pameran-pameran sampai ke Jogja sini. Seperti itu. Jadi pengenalannya untuk memperkenalkan bahwa ini produk saya itu sekarang udah masuk ke pameran-pameran. Keren ya gitu ya. Jadi udah mulai dikenal banyak ya. Apalagi sekarang pandemi kan udah dinyatakan udah selesai. Boleh dong ikut pameran-pameran yang dikunjungi langsung oleh calon konsumen gitu. Ya, menarik loh ini. Nanti kita lanjutkan ya Mbak ya, dialog kita. Tapi yuk kita istirahat dulu. Capek nih. Ngobrol terus. Ya, Star Lovers, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua ya tentang bagaimana Mbak Nati ini menjalankan bisnisnya ya. Dan yang menarik itu ternyata sehat ini. Makanya judulnya tadi betul ya Pak ya. Yang alami itu lebih sehat. Kita akan kembali lagi. Silahkan Anda siap-siap untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke 0818-621-013. Dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana.
Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya yang jauh-jauh datang dari NTT, Mbak Narti, di acara Fun with Business. Mbak, sebelum kita lanjutin ya, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Kita jawab dulu ya, supaya mereka menjadi lebih tahu ya, lebih jelas tentang bagaimana nih bisnisnya Mbak Narti ini ya. Kita jawab dulu dari sebentar ya. Ini namanya Tante Rensi. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Tante Rensi, apa kabar? Sehat kan? Gitu loh. Saya sampai hafal betul ya Tante Rensi itu tinggal di mana. Karena beliau ini adalah salah satu fans dari Fun with Business dan tidak pernah ketinggalan di acara Fun with Business. Selalu berpartisipasi ya. Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Selamat sore Mas Budi dan juga Mbak Narti. Saya Tante Rensi Jakal kilometer 7 mau nanya, dari semua cemilan yang Mbak Narti bikin, yang paling favorit apa ya Mbak? Yang banyak disukai. Oh ya, ada bikin dari jagung, yaitu apa ini? Tinutuan. Oh, tinutuan ya. Itu makanan khas NTT kah? Tinutuan enggak ya? Lalu cemilan semua itu bertahan berapa lama Mbak? Makasih semua. Oh ya Mbak Narti, Rensi dari Maumere. Oh, tetangga ya? Enggak? Iya. Maumere itu mana sih? Maumere itu baratnya. Karena saya di Larantuka, dia di tetanggaan, Kabupaten Singkat ya. Oh iya, berarti ini sama-sama keriting dong kalau gitu. Gitu ya, ternyata tetangga ini yang tanya. Oh, berarti tadi apa namanya tadi? Tinutuan itu berarti makanan khas dari sana juga ya? Kalau jagungnya lebih ke jagung titi. Tapi mohon maaf nggak bisa diproduksi di sini. Oh, kenapa Mbak? Karena itu pakai batu besar untuk bawahnya ya. Titi. Atasnya pakai batu lagi. Seperti dikeprek gitu ya? Dibikin tipis-tipis gitu? Iya. Seperti di sini emping melinjo. Oh, seperti melinjo, tapi bahan bakunya dari jagung. Oh, gitu. Berarti dikeprek-keprek gitu ya? Iya, betul. Ya kan bisa Mbak dimodifikasi. Mbak alatnya kan tidak harus sama persis yang ada di NTT kan? Ya, orang Jawa itu pakai semacam kalau ibu saya dulu pakai pipisan, tahu pipisan ya? Pipisan itu yang biasanya untuk bikin jamu gitu. Jadi batu yang permukaannya itu flat datar gitu. Ya. Kemudian ibu juga pakai itu yang untuk gerus itu, yang untuk ya itu batu juga. Itu bisa dipakai untuk bikin jamu, tapi juga bisa dipakai untuk bikin jajanan-jajanan seperti itu gitu loh. Oh, jadi itu bahannya dari jagung. Dari jagung. Gitu. Itu memang karena tapi belum bisa ya, belum dicoba. Ya. Jangan bilang tidak bisa ya. Di sini batu banyak sekali. Ya, seperti apa itu? Sampai orang-orang yang berkepala batu pun banyak. Saking banyaknya batu, Mbak. Gitu ya. Ya. Oh iya jagung titi, bener ya. Tinutuan itu titi ya. Oh, tadi pertanyaannya apa ini produk yang paling banyak digemari? Yang menjadi favorit dari konsumen? Kalau sekarang masih di kue rambut. Kalau di kue rambut sama yang ini udah mulai dikenal juga. Gitu. Ya. Kalau seperti peyek tadi, keripik-keripik memang karena produk dari sini kan, jadi udah pasti gitu. Pada dasarnya orang sini suka yang crispy gitu ya, kriuk-kriuk, makanya gurih, makanya semacam keripik-keripik atau peyek tadi digemari juga. Di samping juga kue rambut tadi. Iya, karena untuk keripik-keripik tadi kan memang produk dari Kulon Progo juga, dari Jawa juga. Cuman maksudnya itu hasil karya saya sendiri, produk sendiri gitu. Kalau yang masih asing itu unik yang ini dua. Nah, makanan-makanan ini rata-rata itu tahan berapa lama? Oh ya, untuk bertahannya itu dari 3 bulan sampai 6 bulan. Gitu ya? Iya. Tanpa bahan pengawet. Tapi bisa tahan 3 sampai 6 bulan. Iya. Luar biasa. Gitu Tante Rensi ya. Mungkin Tante Rensi punya usul ya. Siapa tahu ada makanan-makanan yang belum dibikin sini sama Mbak Narti ini ya, Tante, yang asli Maumere sana. Kalau dari Maumere mesti tahu. Karena kalau di sana kita jualnya
Tanpa, kalau di sini udah pakai kemasannya, jadi tutup rapat. Di sana masih di tempat terbuka. Iya. Udah jual atau mungkin dikemas di mika-mika seperti itu. Oke. Oh, bahagia sekali ini Tante Rensi ketemu tetangganya di sini ya Tante ya. Boleh request juga boleh. Oh gitu ya. Oke. Nanti kita sebutin nomor HP-nya Mbak Narti ya, Boleh. supaya siapa tahu mau kontak-kontakan langsung Ya. gitu. Reuni gitu ya. Reuni antar NTT. Gitu ya Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Tumino. Ya, Ibu Tumino ini juga salah satu dari penggemar acara Fun with Business dan beliau senantiasa hadir. Oh iya. Bu Tumino, Assalamualaikum Mas Budi, Mbak Narti mau nanya, produk camilannya sudah beredar di toko-toko di Jogja atau masih lokal di Temon saja? Oke, saya jawab dulu. Untuk sekarang masih di Temon saja. Kalau di Jogja hanya sekedar pameran ya. Pameran ya, bukan Pameran. Kesannya saya cuma mau pamer aja. Tapi sebetulnya sudah boleh masuk untuk toko-toko di Jogja. Hanya karena belum sempat untuk ngantar. Belum sempat untuk ngantar. Sebagai informasi ya, Star Lovers, Mbak Narti ini masih mengerjakan semuanya sendiri gitu. Jadi ini benar-benar Wonder Woman ya, hanya 2 tangan ini yang mengerjakan. Sampai akhirnya memang banyak pesanan yang belum bisa dikerjakan atau bisa dilayani karena memang keterbatasan tenaga kerja. Ya tambah dong Mbak karyawannya gitu. Masuk sendiri udah banyak sekali pelanggannya gitu. Insya Allah ke depannya. Nah gitu ya. Terima kasih Bu Tumino yang ada di seputaran Kasihan Bantul ya, tepatnya di belakang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hafalkan saya. Kita lanjutkan. Oh ini ada apa ya? Ada tamu baru atau apa ya? Ini penggemar baru. Ya, namanya Dian dari Jamal. Ini Dian, Mbak Dian ya? Dian. Oke. Selamat sore, produk cemilan sehat dari Mbak Narti sangat menarik, bebas gluten dan tanpa pengawet. Di manakah produk tersebut bisa dibeli? Event, pameran atau bazar apa dalam waktu dekat yang akan diikuti di Jogja? Terima kasih, semoga Mbak Narti makin sukses. Ini dari Mbak Dian. Ya, kayaknya Mbak ini, moga-moga dia Mbak. Ya, untuk dalam waktu dekat belum ada ya. Untuk di Jogja. Cara mendapatkan produknya Mbak Narti gitu. Karena kan sekarang jauh di Temon sana ya. Bisa pesan lewat WA bisa, IG bisa, atau mungkin untuk free ongkirnya sekarang dipakai Jogja Kita bisa. Jogja Kita itu aplikasi kan? Aplikasi. Oh, jadi harus mendownload aplikasi Jogja Kita dulu. Kemudian di situ ada produk-produknya Mbak Narti juga. Ada. Terus kalau untuk yang di Sibakul juga ada. Sibakul ada. Jadi ada 2 aplikasi yang di Jogja ini. Dan ini dua-duanya free ongkir. Masuk free ongkir. Masuk free ongkir untuk wilayah Yogyakarta. DIY ya, bukan. DIY. Jadi bisa Kulon Progo, Gunung Kidul bisa, gitu. Oke, dan ini semuanya free. Free. Gitu Mbak Dian ya. Nanti kita sebutin ya IG-nya apa. Oh ya, boleh lah daripada nanti saya lupa. Biasanya saya suka lupa. IG-nya yang bisa dikepoin sama Star Lovers. @nartidiamond. @nartidiamond. @narti biasa NARTI. Terus ada underscore-nya enggak? Enggak. Disambung. Narti Diamond. Diamond tulisannya DIAMOND. Oke. @narti Diamond ya, NARTIDIAMOND. Itu Diamond ya. Gitu ya Mbak Dian ya, bisa lihat-lihat di situ nomor WA-nya sebelum saya lupa. Untuk nomor WA-nya di 0853 251 90224. Iya, diulangi dong, diulangi. Ya. 0853 251
90224. Iya, itu ya Mbak Dian ya, tolong dicatat karena memang belum beredar di semacam supermarket di Jogja. Ya, tapi kan sekarang ya zamannya online-onlinean Online, ya. gitu ya. Jadi ada tadi aplikasi Sibakul dan juga aplikasi Jogja Kita. Bisa dong di-download itu dan dicari. Kata kuncinya apa Mbak kalau mau nyari produk-produknya Mbak Narti? Itu di makanan ringan Mbak Narti, langsung ke ya. Oke. Ketik aja makanan ringan Mbak Narti. Ya. Gitu. Silahkan. Atau Ramnis gitu juga Ramnis bisa. Oke, bisa. nah ini brandnya ya, mereknya atau brandnya itu Ramnis, RAMNIS. Ya, itu langsung ketik aja nanti muncul ya. Bisa muncul, produknya ya. apa saja. Oke, makasih Mbak Dian yang ada di Jalan Magelang. Ya, ini di Jalan Magelang. Ya, pendatang baru ini. Penggemar baru. Iya, penggemar baru. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya Bu Uswatun Hasanah. Ya, Bu Uswatun Hasanah ini dari Imogiri, Bantul. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Pak Budi dan Mbak Narti. Untuk kue rambut, bayangan saya jatuh pada grubi. Ya, betul. Enggak, jangan dibayangin rambutnya. Maksudnya bayangannya Bu Uswatun ini jangan-jangan ini kayak macam grubi ya gitu. Apakah mirip gitu? Bertahan berapa hari, dikemas berapa macam ukuran, bisa via online? Pertanyaannya banyak nih. Banyak. Ya. Kalau bayangannya ke grubi, selama ikut pameran itu rata-rata pandangan pertama itu langsung dikiranya grubi. Tapi bedanya kue rambut sama grubi apa Mbak? Beda bahan bakunya. Oh, beda bahan baku. Kalau grubi itu kan singkong ya kalau nggak salah. Ya. Serutan singkong gitu ya. Singkong, ubi. Oh, ubi ya. Ubi Ya. diserut gitu ya. Iya. Itu. Tapi kalau ini adalah Dari tepung beras. tepung beras. Gitu. Kalau mungkin dibilang dari tepung umbi-umbian mungkin oh ya sama grubi gitu kan. Cuman ini dari tepung beras. Tepung beras ya. Jadi memang mirip bentuknya ya. Bentuknya mirip ya karena keriting-keritingnya ya, mirip. gitu ya gitu. Jadi kalau pengen membayangkan seperti apa Mbak Narti, lihat saja nanti kue rambut ini atau grubi dah mirip pokoknya. Gitu ya. Terus bertahan berapa hari itu? 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan Bu Uswatun. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Bu Uswatun nanti mau beli untuk oleh-oleh ya di luar kota, mau dibawa ke luar kota aman gitu ya. Aman. Ini kayaknya juga packagingnya aman kok ya, pakai tin wall yang Tin wall. ya. Ada juga yang versi lain mungkin. Kemasan yang pouch juga ada. Yang apa pouch gitu. Ya. Oh gitu ya, plastik pouch itu ya. Ya. Oke, gitu. Ada berapa macam ukuran? Maksudnya kemasannya itu berapa? Kemasannya Biasanya? masih ke yang 100 gram. 100 gram. Semuanya 100 gram. 100 gram. Baik tin wall maupun yang pouch gitu Pouch, ya. ya. Oke. Bisa online, tentu saja Tentu. bisa. Tadi udah disebutin ya Bu Uswatun ya, bisa ke Sibakul atau juga bisa ke Jogja Kita. Kita, itu Cari free aja ongkir. ya itu free ongkir atau juga ke WA tadi yang sudah disebutkan. Tapi kalau WA kan berarti nggak free ongkir dong ya gitu ya. Iya. Mendingan ke Sibakul aja. Iya, pertanyaannya lumayan banyak nih ya. Oke, satu lagi yang saya harus buka di sini juga. Ini kadang-kadang ada yang nyasar ke sini, tuh kan? Ya. Aduh, saya mau ketawa nih. Dari David di Klaten. Pertanyaan yang pertama adalah, Mas Budi, kenapa pertanyaan saya minggu lalu nggak dijawab? Jadi gini ya, sebenarnya nomor official itu kan yang 0818621013 nih ceritanya gitu ya. Jadi kalau pengen dijawab, yang pertama saya buka yang WA yang ini dong gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang kan banyak juga ya, ini para Star Lovers ini mengirimkan pertanyaannya ke nomor WA pribadi. Tapi selama saya ingat saya jawab gitu ya, selama ada waktu ya. Mohon maaf ya David ya yang ada di Klaten, mungkin waktunya habis kali ya, jadi saya bukanya sudah terlambat gitu ya. Nah kalau pertanyaan yang pertanyaan yang selalu ingin selalu dijawab ya, silakan ke 0818621013 gitu David. Pertanyaan kedua, di mana bisa mendapatkan produk-produknya dari Mbak Narti? Tadi udah dijawab ya. Bisa online gitu tadi kan ya, bisa mengakses atau bisa mendownload aplikasi Sibakul untuk dapat free ongkirnya untuk dapat free ongkir atau mungkin gratis
ongkos kirimnya. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong kan Mbak Narti juga punya stand ya yang ada di Yogyakarta International Airport ya. Iya betul. Nah jadi kalau ada orang yang mungkin baru mau bepergian, sangat bisa. Ya, sangat bisa ya untuk mampir. Itu standnya namanya apa Mbak di sana? Di situ karena gabungan dari beberapa dinas. Iya. Jadi standnya Pemda Kulon Progo. Pemda Kulon Progo ya, memang ada stand khusus di sana ya. Iya. Ya yang kita bisa mendapatkan ya tadi ya macam-macam oleh-oleh yang khas dari Kulon Progo itu tadi. Betul. Salah satunya adalah produk-produk dari Mbak Narti. Ya betul. Gitu. Dan untuk standnya sekalian promo ya. Standnya ada di kawasan Tugu Malioboro. Kawasan Tugu Malioboro. YIA. YIA gitu. Keren loh ya. Nanti pada cari kawasan Tugu Malioboro Jogja sini. Makanya jangan salah ya, kawasan Tugu Malioboro YIA. Jangan sampai salah. Oke, Mbak Nati, pertanyaan udah dulu ya kita bahas ya. Nah, Mbak, tadi udah sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi kan tadi udah saya sentil ya tentang kenapa baru mengerjakan semuanya ini sendiri padahal pesanan udah banyak. Ya, untuk belum dapat atau mungkin belum mau ngambil karyawan, ya salah satunya itu masih sistemnya masih nitip jual. Masih nitip jual, yang mana untuk dari Kulon Progo ke Jogja sini butuh perjalanan juga. Ya, betul ya. Terus sampai di sini naik pesawat dari NTT dong. Iya betul. Terus untuk produknya ini sejauh ini masih promosikan sendiri. Jadi misalnya seperti di pameran-pameran bisa menjelaskan langsung secara langsung. Tapi kalau untuk nitip jual, serasa masih belum bisa. Kecuali udah banyak yang kenal dengan produk ini, itu nitip di mana pasti orang udah tahu gitu ya. Ini karena memang relatif baru, belum lama. Jadi mungkin masih dikerjakan sendiri dulu deh sampai melihat bagaimana nanti reaksi pasar selanjutnya. Betul. Ya, ini peran peran keluarga sangat support ya Mbak ya, dari suami gitu, dari lingkungan ya, untuk bagaimana bisa Mbak Narti berkembang, mengembangkan produk-produk makanan ini ya. Tapi kembali lagi harus dari diri kita sendiri juga. Itu dia. Dukungan banyak, tapi kalau kita sendiri juga sebagai ya betul, akhirnya nggak berjalan. Mbak Nati, ini pertanyaan terakhir. Mbak Nati menikmati nggak sih bisnis ini? Nah, ini yang paling penting. Dari awal pandemi udah berusaha untuk bangkit dari nol. Apalagi sekarang seiring berjalannya waktu, pandemi udah mulai hilang, udah mulai kembali normal. Harus tetap semangat dong. Harus tetap semangat. Artinya Mbak Nati benar-benar menikmati ya prosesnya. Ya. Jadi bagaimana dari tidak ada sama sekali menjadi ada sedikit-sedikit, kemudian mulai berkembang, ikut pameran sana sini, bahkan diberi fasilitas untuk bisa membuka stand di IIA seperti itu. Jadi prosesnya benar-benar dinikmati. Itu yang paling penting, Mbak. Bahkan sekarang untuk masalah perizinan pun alhamdulillah udah sampai ke Jogja Mark itu Haki. Dalam arti tinggal ke depannya itu dibilang kata untuk melempem itu udah nggak ada. Tidak ada kata melempem kecuali kerupuk yang masuk ke kuah. Tapi bisa loh kue rambutnya masuk ke dalam minuman hangat, dimakan lebih enak loh. Oh gitu, oke Mbak. Ini saya bawa pulang pasti ya. Salah sendiri siapa tadi yang ngasih ide. Kalau nggak percaya dicobain aja nanti. Oh siap. Oh saya kalau suruh nyoba-nyoba pasti nomor 1. Oke Mbak Narti, terima kasih sekali atas waktunya. Ini jauh-jauh datang dari Kulon Progo ya, tadi membelah Sungai Kulon Progo ya sampai ke sini ya. Alhamdulillah nggak hujan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Jadi kesininya datang bisa tepat waktu, bisa berbincang-bincang, berbagi ilmu, berbagi inspirasi gitu ya. Dan yang jelas yang paling penting adalah Mbak Narti menikmati dari proses semuanya ini. Ya.
Demikian tadi Star Lovers ya, menarik sekali ya perbincangan kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Narti. Tapi yang jelas bahwa Mbak Narti dan juga Fun with Business Selantiasa mengingatkan Anda, apapun bisnis Anda, lakukan, kerjakan itu dengan fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Selamat untuk yang berhasil mendapatkan hadiah dari Mbak Narti dari Ramnis Snack ya. Nantinya kita akan hubungi siapa saja yang beruntung pada sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih sekali untuk sahabat saya ya, salah satu pendengar Fun with Business yang ada di Jakarta, yang selalu support acara ini dengan mengirimkan banyak lagu-lagu yang woi keren-keren banget gitu ya. Terima kasih ya Mas Agus Saptono yang ada di Jakarta. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum.